Selamat siang Bu Siti. Bagaimana nih kabarnya Bu Siti hari ini? Selamat siang juga Pak Okto. Alhamdulillah Pak sehat dan baik. Mudah-mudahan Pak Okto Alhamdulillah juga sehat. sama dengan saya. Iya Bu Siti, saya juga sama sehat. Tentu saya juga bisa merasakan kebahagiaan Bu Siti karena saya juga merasakan sehat sama seperti Bu Siti. Bu Siti, kemarin kita sudah sepakat nih akan melakukan kegiatan observasi kemampuan Bu Siti dalam melakukan percakapan coaching. Seperti itu Bu Siti. Iya Pak, memang kemarin sudah seperti yang tadi Pak Okto sampaikan, memang kita sudah bersepakat akan melakukan itu. Baik, Bagaimana? kalau, Oke. kalau saya ingin membantu, eh, diminta untuk membantu begitu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kalau berdasarkan kemarin yang sudah saya lakukan untuk coaching pada rekan saya atau rekan guru, di sini saya ada beberapa yang ingin mungkin yang perlu ditingkatkan lagi terutama pada urutan percakapan dengan menggunakan alur tirta, Pak. Oh, jadi Bu Siti mengharapkan saya membantu melakukan observasi berkaitan dengan kompetensi Bu Siti melakukan percakapan coaching menggunakan alur tirta. Begitu Bu Siti? Iya, Pak, benar, Pak. Baik. Bagian mana yang nanti ingin saya amati Bu Siti? Mungkin di sini salah satunya ya, Pak. Jadi dari tirta itu sendiri sesuai mungkin ada tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Di sini saya ingin mengembangkan lagi terutama pada saat saya memberikan pertanyaan yang mungkin mengarah pada tujuan. Oke. Kemudian di sini memberi pertanyaan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat ini, kemudian bisa di sini juga mungkin pertanyaan dari coach yang mengembangkan ide atau alternatif solusi. Apakah Ya. pertanyaan coach ini menuntun untuk komitmen dari coachingnya atau bagaimana? Seperti itu Pak, kira-kira. Oh, begitu Bu Siti. Baik, jadi Bu Siti ini mengharapkan saya nantinya mengobservasi eh, urutan tirta dalam percakapan Oke. coaching yang Ibu Siti akan lakukan. Begitu ya Bu Siti. Lalu juga Iya Bu Pak, Siti benar. Mm-mm. ingin saya mengamati apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Siti itu sudah menggali tujuan coaching. Begitu ya Bu Siti. Benar Dan Pak. mungkin berikutnya aspek yang lain yang ingin saya amati, apakah Bu Siti juga mampu memetakan situasi yang sedang dibicarakan atau situasi coach saat ini. Begitu Bu Siti. Iya Pak, benar. Karena memang ini saya pribadi memang kesulitan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Pak. Seperti yang tadi, mengarah pada tujuan, kemudian pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, kemudian pertanyaan yang bisa mengembangkan ide atau alternatif solusi dari coachingnya, kemudian mungkin pertanyaan yang menuntun untuk komitmen atau di akhir urutan atau alur cerita ya, Pak. Itu. Seperti itu, Pak. Okto. Baik Bu Siti. Lalu apa harapan Bu Siti pada saat saya melakukan observasi, setelah saya melakukan observasi ini? Ya, nanti harapannya mungkin saya bisa lebih memahami dari urutan tirta, mulai dari tujuan sampai dengan nanti yang terakhir. Kemudian nanti saya juga berharap saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mengarah pada kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Koji, Pak. Seperti itu. Baik Bu Siti. Lalu apa indikator ketercapaiannya Bu Siti? Indikator ketercapaiannya mungkin pada saat saya melakukan coaching, kemudian coachingnya itu bisa mengeluarkan ide atau gagasan
atau mungkin potensi dari diri coach itu sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Dan itu mungkin mengarah pada tujuan coaching yang saya lakukan dengan coaching. Baik, Bu Demikian Siti. harapan. Iya, Pak. Saya siap membantu Bu Siti melakukan observasi dan nanti apa yang sudah kita sepakati, aspek-aspek yang akan kita amati nantinya akan saya sampaikan kepada Bu Siti setelah kita melakukan atau Bu Siti melakukan kegiatan coaching. Begitu hasil observasi nanti akan saya sampaikan kepada Bu Siti. Seperti itu Bu Siti. Terima kasih Pak atas Ye, bantuannya dan baik. kelonggaran Pak Okto untuk melakukan observasi kepada saya. Terima kasih Pak Okto. Baik, baik Bu Siti. Jadi nanti kita akan melakukan pengamatan ya sekarang juga Bu Siti. Bisa Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Mari kita lakukan kegiatan observasinya. Terima kasih Pak. Halo Bu Siti, bagaimana nih kabarnya Bu Siti sudah melakukan kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah Pak, baik dan Baik, alhamdulillah juga untuk coaching tadi yang sudah saya lakukan dengan atau dengan rekan sejawat, alhamdulillah sudah berjalan Pak. sudah berjalan ya. Lalu bagaimana Bu Siti menilai penampilan Bu Siti pada saat melakukan kegiatan coaching? Kalau saya melihat kemampuan diri saya mungkin seperti yang sudah saya sampaikan di sebelum observasi bahwa saya menerapkan pada saat coaching itu menerapkan alur tirta. Dan menurut saya itu sudah baik, walaupun mungkin ada beberapa yang perlu perbaikan dan nanti saya mohon dari Pak Okto sebagai pengamat atau sebagai supervisor nanti bisa memberikan masukannya Pak kepada saya. Demikian Pak Okto. Baik, Bu Siti. Lalu apa sih yang membuat Bu Siti memberikan penilaian seperti itu? Saya memberikan atau mungkin menyampaikan ini karena tadi saya melihat Koci itu sudah bisa bercerita dengan nyaman. Kemudian alhamdulillah saya juga bisa menangkap kata kunci dari yang disampaikan oleh Koci sehingga saya juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan dan alhamdulillah dari Koci itu bisa juga apa istilahnya menyampaikan ide atau gagasan dari solusi yang sudah diceritakan sendiri oleh Koji, Pak. Seperti itu, Pak Okto. Baik, Bu Siti. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi pada saat Bu Siti melakukan kegiatan coaching. Begitu ya Bu Siti? Monggo, Pak. Baik, tadi saya mengamati pada saat Bu Siti melakukan percakapan coaching, urutan Bu Siti dalam melakukan percakapan itu sudah sesuai dengan alur tirta Bu Siti. Jadi mulai tujuan, kemudian pertanyaan untuk menggali atau mengidentifikasi, kemudian juga membuat rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah Ibu Siti lakukan secara urut begitu Bu Siti. Oke. Kemudian untuk pada tahap tujuan, pertanyaan-pertanyaannya itu sudah mengarah pada penggalian tujuan Hmm. psikoce. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya catat itu sudah menggali tujuan koce, yaitu apa yang Ibu harapkan ke depan akan terjadi, lalu apa yang ingin Ibu harapkan pada saat percakapan coaching pada hari ini itu sudah mengarahkan atau menggali tujuan dari coaching Bu Siti. Kemudian pada bagian menggali membuat pertanyaan untuk tanggung jawab atau rencana aksi, Ibu Siti juga sudah melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang mampu
mengembangkan ide dari si coach, sehingga coach itu bisa memberikan beberapa alternatif solusi Bu Siti. Itu muncul pada saat saya mengamati, itu ada beberapa alternatif solusi yang sudah muncul dari si coach. Begitu Bu Siti, itu yang bagian rencana aksi. Dan pada bagian tanggung jawab, Ibu Siti juga memberikan atau menuntun si coach untuk membuat komitmen atas hasil yang dicapai. Kemudian juga Bu Siti mampu menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga si coach itu mampu membuat langkah-langkah selanjutnya. Itu catatan saya, Bu Siti, dan pada bagian identifikasi, pertanyaan-pertanyaan juga sudah mengarah. Namun demikian, Bu Siti, saya melihat si coach ini nampaknya belum betul-betul menyadari potensinya atau sumber daya yang dimilikinya. Dan ini bisa dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali, sehingga si coach nanti mampu menyadari keberadaan dirinya atau situasi dirinya, potensi-potensi yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki. Itu Bu Siti, catatan dari saya pada saat saya melakukan observasi Bu Siti pada waktu Bu Siti melakukan kegiatan atau percakapan coaching. Oke, nggih, terima kasih Pak Okto. Nih Ye, paparan dari Pak Okto sudah jelas. Jadi memang ada beberapa walaupun urutan tirta yang sudah saya lakukan pada coaching sudah terlihat nggih Pak Okto tadi. Kemudian Pak Okto juga sudah memberikan hasil pengamatannya kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih sehingga nanti ke depannya saya bisa memperbaiki apa yang atau kekurangan atau apa saja yang perlu saya tingkatkan dari hasil yang sudah disampaikan oleh Pak Okto. baik. Lalu apa pendapat Bu Siti mengenai hasil observasi yang saya lakukan tadi, Bu Siti? Saya mengapresiasi sekali, terima kasih juga karena Pak Okto sudah mengamati pada saat saya melakukan coaching dengan sangat teliti sehingga Pak Okto bisa memberikan banyak masukan dari hasil observasinya sehingga nanti ke depannya saya bisa melakukan coaching lagi kepada coach dengan lebih baik lagi dan mudah-mudahan harapannya nanti saya lebih bisa menggali seperti yang tadi Pak Okto sampaikan. Jadi sudah terlihat dari koci, tetapi mungkin saya harus lebih menggali lagi ide atau gagasan dari koci dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga nanti hasil atau goal yang ingin saya capai bersama koci itu bisa apa istilahnya bisa dapat atau bisa didapat atau tercapai secara maksimal. Seperti itu Pak Okto. Baik, Bu Siti. Lalu dari diskusi kita ini, menurut Bu Siti, apa sih yang bisa dikembangkan lebih lanjut atau kompetensi apa yang bisa dikembangkan lebih lanjut dari Bu Siti? Mungkin kompetensi saya di apa ya ini yang terutama pada saat saya membuat pertanyaannya, Pak. Mungkin itu, ya. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pertanyaan begitu. yang lebih berbobot, ya, sehingga nanti ke depannya pada praktek coaching itu akan lebih baik lagi. Oke, lalu apa yang akan Ibu Siti lakukan supaya Ibu Siti mampu meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Mungkin dengan sering melakukan coaching, Pak. Jadi karena sebenarnya di apa ya, di sekolah terutama kita pada saat pembelajaran atau mungkin apa saja di sekolah itu memang kita sebenarnya bisa selalu menerapkan praktek coaching sehingga nanti coaching itu memang atau pada saat coaching si coachingnya sendiri itu
bisa berkomunikasi dengan kita sebagai coach dengan baik sehingga mereka akan menyadari potensi apa, kemudian atau ide apa atau gagasan apa yang akhirnya nanti mereka menyadari bahwa oh ternyata saya bisa mengatasi suatu masalah atau mungkin mengatasi apa apa yang coach sampaikan dengan ide mereka sendiri. Seperti itu Pak mungkin. Baik, Bu Siti. Jadi, Bu Siti, bisa Akan berlatih memiliki ya. memiliki keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot jika Bu Siti melakukan latihan, Sering melakukan. ya sering melakukan latihan ya. Lalu Ye. berapa target, eee, Bu Siti, dalam latihan itu? Kalau target pengennya 100% Pak, kalau target ya. Targetnya Tetapi 100%. kemudian seiring dengan proses yang sudah atau mungkin yang saya akan lakukan untuk menerapkan coaching ini, nanti harapannya ke sana pengennya targetnya ya 100%. Berapa kali waktu yang Ibu butuhkan untuk latihan sehingga Ibu Siti bisa mampu mencapai keterampilan memberikan pertanyaan berbobot? Kalau keinginan saya apa istilahnya dalam waktu 1 bulan mungkin Dalam waktu atau 1 bulan? ya Ya, 1 bulan itu nanti bisa kalaupun dalam waktu 1 bulan itu istilahnya saya belum menguasai atau belum 100% nanti bisa waktu latihan atau praktek coaching yang saya lakukan akan saya tambah lagi di apa namanya pada sekolah atau di sekolah di saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Demikian Pak Okto. baik Bu Siti. Eee, Lalu apa yang menjadi tantangan Bu Siti? Kalau tantangan mungkin lebih cenderung ke saya pribadi ya Pak, karena saya mungkin orangnya agak pemalu juga, kemudian istilahnya apa ya, saya juga harus, dalam hal ini saya juga harus melatih cara berkomunikasi saya dengan lawan bicara saya atau dengan coach saya. Itu kayak tantangan yang paling kelihatan berarti lebih cenderung ke diri saya pribadi Pak Okto. Oke, baik. Kalau boleh saya menyimpulkan Bu Siti, pertama Bu Siti ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Siti memiliki rencana akan terus berlatih minimal selama 1 bulan, sehingga Bu Siti memiliki keterampilan dalam memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Siti. Benar Pak. Lalu Iya. kapan Bu Siti akan memulai latihan Kalau tersebut? memulai untuk latihan coach ini secepatnya ya Pak. Apalagi kan kita sebagai pendidik memang kita juga selalu berinteraksi dengan murid-murid kita di kelas, kemudian kita juga sehari-hari berinteraksi, berkomunikasi dengan rekan sejawat kita ataupun seluruh warga yang ada di sekolah. Jadi bisa saya lakukan sewaktu-waktu mulai hari ini, Pak. Oh, mulai hari ini. Baik, Ibu. Iya. Semakin spesifik, nggih. Lalu, di mana Ibu akan melakukan, latihan tersebut? Saya mulai dari komunitas saya yang dekat dulu, Pak. Jadi di sekolah dulu, terutama di kelas. Nanti saya akan praktekkan juga dengan siswa. Kemudian nanti di sekolah, kebetulan ini saya juga diberi tugas sebagai supervisor untuk guru yang lain. Jadi bisa langsung saya praktekkan. Baik. Lalu, menurut Ibu Siti, siapa saja yang akan membantu Ibu Siti? Yang mungkin bisa membantu saya terutama kalau dari segi bahasa atau mungkin kalimat. Jadi saya mungkin lebih sering bertanya ke guru bahasa Indonesia, Pak. Karena Oke. itu berhubungan dengan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya harus berlatih membuat pertanyaan berbobot yang bagus itu seperti apa. Jadi mungkin saya banyak bertanya kepada guru bahasa di sekolah saya.
Baik, Bu Siti, saya kira apakah ada hal-hal yang perlu Ibu Siti sampaikan lagi? Kayaknya sudah cukup, Pak. Nggih. Mudah-mudahan Sudah nanti saya bisa mempraktekkan coaching ini dengan lebih baik lagi, seperti yang sudah Pak Okto sampaikan dari hasil pengamatan Pak Okto. Mudah-mudahan, Pak. baik, Bu Siti. Kalau dirasa sudah cukup, maka saya akhiri untuk kegiatan supervisi pada siang hari ini, Bu Siti. Semoga proses-proses yang sudah Ibu rencanakan pada siang hari ini dapat dijalankan dan akhirnya nanti berdampak pada keterampilan Bu Siti dalam melakukan kegiatan coaching. Demikian Bu Siti. Terima kasih Pak Okto, matur nuwun. Matur nuwun Bu Siti. Oke.